Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal-soal mengenai dinamika rotasi dan juga kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, ini tentang kesetimbangan benda tegar. Diketahui sistem yang ada pada gambar ini berada dalam keadaan yang setimbang. Berarti di sini juga berat batang adalah 800 Newton dan yang ditanyakan adalah T3. Jadi ini adalah T3. Ini adalah T3. Kemudian ini adalah T2. Ini adalah T1. Ini adalah bebannya. Ini adalah titik B. Ini titik poros atau titik A. Nah, pertama-tama ini sebelum saya memulai, intinya jangan sampai terintimidasi terhadap bentuk sistem yang rumit. Karena ada kemungkinan yang cukup besar begitu kalian melihat sistem ini, kalian akan langsung berpikiran, wah ini tegang talinya banyak sekali gitu ya. Dan ini ada yang menghubungkan ke bebannya juga. Nah, sebenarnya ini kasusnya bisa hal pertama yang harus dilakukan dan sangat penting tuh menggambar gayanya. Ini kita gambar dulu, kita sebut ini sebagai W yang besarnya adalah 2000 Newton, sudah diketahui. Kemudian kita gambarkan tegangan talinya. Ini tegangan talinya sudah kita gambar semua dan terakhir kita gambar gaya berat untuk batangnya. Ini setengah L, yang ini juga setengah L. Nah, pertama kita terapkan hukum Newton pertama untuk beban nih. Jadi kita mendapatkan nilai T4-nya. Untuk beban ini berlaku sigma Fy sama dengan 0 karena sistem setimbang ya. Maka di sini T4 akan sama dengan W ya, karena ini T4 ke arah atas, W ke arah bawah. Maka nilainya pasti sama supaya benda tersebut tidak bergerak. Maka T4 sama dengan 2000 Newton. Nah, kemudian hal berikutnya yang bisa kita cari itu adalah persamaan untuk masing-masing titik. Di sini kita punya berapa titik? Ini kita sebut saja titik C. Di sini kita sebut titik B. Nah, kita punya dua titik ini, kemudian kita akan terapkan kesetimbangan benda tegar untuk masing-masing titik. Yang pertama, untuk benda C. Ini bisa kita uraikan dulu. Gaya T2 menjadi seperti ini dimana ini T2Y dan yang ini adalah T2X. Maka untuk titik C berlaku sigma Fy sama dengan 0 karena dia titik itu partikel ya. Jadi di sini belum ada torsinya, hanya kesetimbangan untuk gayanya. Berarti untuk Y, T2Y dikurangi dengan T4 sama dengan 0. Dan untuk sigma Fx sama dengan 0, maka T2X dikurangi dengan T1 sama dengan 0. Di sini sudut-sudutnya belum sudah bisa kita tentukan ya. Jadi di sini T4 itu nilainya 2000 Newton. Di sini sudutnya ini pasti akan 45 derajat. Maka sudut ini juga pasti besarnya 45 derajat.
Dan di sini pasti 45 derajat. Jadi T2X akan sama dengan T2Y setengah akar 2 T2, dan T2X akan juga sama dengan setengah akar 2 T2. Ini kita ubah saja bentuknya. Maka setengah akar 2 T2 akan sama dengan T1. Dan setengah akar 2 T2 akan sama dengan 2000. Di sini kita hanya perlu mencari nilai T2-nya ya, karena sebenarnya T1 ini tidak kita butuhkan untuk perhitungan selanjutnya. Jadi kita dapat bahwa T2 akan sama dengan 4000 dikali 1 per akar 2. Karena ini bisa dikalikan silang atau dipindah ruaskan, maka T2 sendiri akan sama dengan 2000 akar 2 Newton. Ini 2000 akar 2 Newton ya teman-teman. Nah kemudian baru kita cari juga dengan syarat torsi untuk batang AB ya. Jadi ketika porosnya di A berlaku untuk batang AB itu dengan poros di A akan berlaku sigma tau atau torsi sama dengan 0. Ini syarat kesetimbangan ya. Jadi torsi itu adalah gaya dikali dengan lengannya. Di sini WB sama dengan 800 Newton. Oleh karena itu hasilnya adalah 800 dikali dengan setengah L. Di sini dia akan membuat batang tersebut berputar. Maaf. Nah ini sebelum ini kita harus hati-hati karena kita perlu uraikan dulu. Entah kita uraikan gayanya atau kita uraikan lengannya. Nah di sini saya memilih untuk menguraikan gaya. Yang kita anggap atau yang kita pakai adalah yang tegak lurus. Jadi di sini sudutnya adalah 45 derajat, maka di sini juga akan 45 derajat karena ini tegak lurus ya. Maka di sini WBY akan sama dengan 800 dikali setengah akar 2 atau 400 akar 2 Newton. Karena di sini berarti cos 45 itu sama dengan sin 45 sama dengan 400 akar 2 Newton. Berarti 400 akar 2 Newton atau positif ya. Jangan lupa tandanya karena ini sangat berpengaruh. Dikali dengan setengah L. Di sini kita akan jumlahkan juga. Karena di sini T2 sudah tegak lurus. Jadi langsung saja 2000 akar Newton. 2000 akar 2 Newton dikali L. Nah ini dikurang ya, jangan lupa. Di sini elemen terakhir atau gaya terakhir yang bekerja adalah T3. Kita harus membuat uraiannya. Di sini T3 sudutnya 30 derajat, maka sudut ini 60 derajat. Jadi T3Y itu akan sama dengan T3 dikali cos 60. Cos 60 adalah setengah. Berarti minus T3 dikali setengah dikali dengan L sama dengan 0. Ini sudah mendapat persamaan untuk kesetimbangan torsinya. Kemudian berarti tinggal kita L ini bisa kita bagi L ya, kedua ruas, sehingga L-nya bisa kita coret. Menghasilkan 200 akar 2 ditambah 2000 akar 2 sama dengan setengah T3. Berarti T3 akan sama dengan 2 dikali 2200 akar 2 atau T3 sama dengan 4400 akar 2 Newton. Baik, demikian pembahasan untuk soal ini. Terima kasih.